Selamat malam. Sesuai janji saya akan melanjutkan di video berikutnya. Kali ini masih tentang seputar STB, bagian hardware-nya. Yaitu kita masuk ke bagian hardware yang kedua, yang di prolog tadi sempat tidak terbuka. Saya sudah sempat buka bautnya. Nah, di sini kita buka, bongkar saja langsung, ya kan. Jauh lebih mudah terbuka daripada tadi. Nah, di sini dalamnya kita mendapatkan V2. Wah, lumayan nih. Oke, kita coba angkat dulu, kita lepaskan dari casingnya. Di sini terlihat, waduh, karatan ya. Lihat karatan, kita coba bersihkan karatnya dulu menggunakan thinner. Jangan dibiasakan untuk langsung main colok-colok karena sangat berbahaya. Ini resiko konsletnya tinggi sekali. Wah, sampai seperti begini ya. Entah ini orangnya kenapa sampai begini. Oke, cukuplah bagian nah ini sangat bagus banget ya untuk jadi sampel, dimana oke, cukup sekian. Mungkin pickupnya karatnya sudah mulai berkurang. Nah, di sini di dua ini mesin yang sangat bagus ya menurut saya, karena ini sangat cocok sekali untuk pembelajaran kita. Oke, kita mulai dari masih tentang pembahasan tentang source power. Source power yang di sini ini otomatis tegangan masuk dari sini, ya kan. Nah, di sini terlihat dia dikonekkan oleh satu L di sini ya. Nah, L ini dia akan menentukan sumber dari semuanya, tegangan untuk seluruh rangkaian ini. Nah, di sini L-nya ada dua ya untuk source powernya. Satu di sini L-nya, L atau induktor itu, dan satu lagi di sini. L ini, kedua L ini adalah penyambung dari source power. L1 ini source power buat dari adaptor, dan satu lagi di sini untuk dari USB, ya kan? Karena di sini ada regulator USB-nya juga. Oke, di sini step down ini saya mulai jelaskan. Yang paling pertama, di sini source power untuk masuk dia ada 12 volt. Di sini ada dua regulator, dua induktor ya. Di sini ada induktor buat tegangan EPROM-nya dari CPU ya, yang harusnya keluar tegangan 0,9 atau 1 volt. Dan di sini keluar tegangan 1,5 volt untuk tegangan RAM-nya. Nah, di sini untuk area MMC, di sini ada 3,3 dan ada 1,8, LDO 1,8. Ini lucu, dia beranak gitu loh ya. Nah, di sini. Dan di sini ada tegangan CPU. Tegangan CPU-nya ini 1,1 volt. Di sini untuk induktor 5 voltnya. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa kita set dulu
Video sebelumnya saya sudah menjelaskan kenapa saya menggunakan ini, karena dia mempunyai nilai akurasi yang cukup baik. Seperti biasa kita tekan 2 kali sampai dia berubah menjadi lambang dioda seperti ini ya. Nah, lebih jelas ya, dengan satuannya volt di sini V. Oke, berarti kita mulai. Tegangan yang harus kita ukur, kita ambil jalur groundnya dulu. Groundnya seperti biasa kita ambil aja sembarang dari besi-besi, entah dari USB nya, entah dari HDMI nya, entah dari SD card slotnya ya. Nah, kita mulai dari source powernya. Nah, kita untuk ngetes bahwa dia bekerja dengan baik atau enggak, dari avometernya cukup kita tes aja seperti ini ya, apakah dia masuk ke angka 0 atau enggak. Kalau nggak masuk berarti kan mungkin kekalangan karatnya kan cukup parah ya di sini. Nah, di sini terlihat 0 ya, berarti avometer oke, dan ini juga nyambung. Bentar, cukup parah sampai keluar keluar karatnya. Harusnya ini mandi dulu ya, mandi thinner ini. Oke, ini sudah cukup bagus ya. Nah, kita cek dari source powernya, kita cek dari adaptornya dulu. Dia muncul angka 480 ya, udah terjadi penurunan ya. Ini istilahnya udah turun mesin, ini harusnya 500-an ya, 499 lah, toleransinya 490-an, habis ke 700. Bentar, lepas nah, 480, 481 ya. Ini udah terjadi turun mesin, ini dicurigai ada konslet. Oke, kita lanjut lagi untuk pemeriksaan ke area EEPROM-nya kita mendapatkan nilai 152. Nah, di sini nilai ini kita dapat 152, ini berarti dia sudah mengalami peningkatan ya. Bentar, nah, dia sudah mengalami peningkatan, berarti udah di atas dari 10%-nya. Masih normal ya, masih normal. Oke, kita cek lagi bagian RAM-nya, kita urutin aja. Nah, bagian RAM-nya juga masih bagus, terlihat angkanya masih 230-an ya, 232 tepatnya. Oke, masih bagus. Kita cek lagi untuk area CPU-nya, apakah CPU-nya masih normal atau sudah mati. Ini ya, angkanya 173 ya, 173. Oke, maaf ini kameranya fokusnya pindah-pindah. Oke, berarti di sini masih CPU-nya masih bekerja. Kita cek bagiannya source power yang kedua, yaitu area 5 voltnya. Ini aja ya, kita cek bagian 5 voltnya. Di sini yang muncul angka 436, masih oke lah, di toleransi.
walaupun kurang sebetulnya. Kita cek bagian 3,3 nya. Kok saya ngeceknya nggak langsung ke L nya tapi langsung ngecek di kapasitor sebelahnya, karena jalurnya sama ya, sebenarnya boleh aja. Sini angkanya masih 390, masih oke. Kita cek bagian 1,8 voltnya juga masih oke. Berarti ini harusnya hidup, berarti dia cuman mati karena berkarat aja ya. Nah, kita coba cek untuk LDO nya yang bagian 3,3, karena ini ada beberapa kasus LDO nya ini sangat berpengaruh ya. Ini karena dia akan mensuplai bagian CPU nya. Kita cek, wow, 3,3 ini misalkan 2 ampere, ini langsung ke CPU ini. Oke, masih bagus. Dan ini sumbernya yang tadi ya, 390 itu. Back itu ya. Bentar. Nah, 390-an ya. Ini LDO nya posisinya ada di sini. Jalur yang kita cek di sini ada 3 titik ya kan. Nah, di sini ada untuk 3,3 ke CPU, ini 3,3 dari sumber power ya. Di sini 3,3 nya ini sharing ya, sharing ke MMC juga. Jadi ini ada 2 beban sebenarnya, CPU dan MMC ya. Oke, kita coba cek. Nah, dari sini kalau udah dicek seperti ini kan nggak butuh waktu lama. Nah, baru bolehlah kita colok gitu. Nah, sebelum kita colok, kita ada baiknya kita cek bagian I2C HDMI-nya, karena di sini dicurigai HDMI-nya nge-short ya, ini udah berkarat seperti ini gitu. Ini harus mandi ini, mandi anti karat dulu. Seperti biasa untuk bagian I2C-nya bisa dicek di area sini ya. Oke, mungkin lebih jelas. Nah, nanti mungkin akan saya tunjukkan lebih jelas. Seperti ini mungkin lebih jelas. Oke, kita cek di sini muncul angka 705. Oke, bagian I2C-nya masih oke. Ini kayaknya masih aman, nggak terserang penyakit ya, HDMI mati akibat HDMI kami. Kita lanjut lagi. Maaf ya, saya tidak bermaksud untuk apa namanya, HDMI dummy ini. Wah, ada seller-seller yang penjual-penjual yang marah-marah gitu ke saya bahwa itu HDMI dummy-nya dijelek-jelekan produknya. Oh, enggak ada maksud begitu. Cuma saya kasih tahu itu tidak baik, itu kurang baik. Bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh, kurang baik saja ya. Saya mohon maaf sebelumnya kalau misalkan terjadi salah paham. Jadi ya sebaiknya juga jangan menganggap bahwa HDMI dummy itu jelek atau gimana gitu, karena ini akan menimbulkan kontroversi ya. Saya tidak bermaksud demikian, karena ini untuk edukasi sekali lagi. Oke, kita coba kita cek bagian AV-nya dulu. Wah, ini slotnya juga sudah karatan, nggak bisa nyolok ini. Wow, karatnya parah. Bentar, saya cuci dulu ya.
Nah, mungkin untuk beberapa kasus bahwa kalau misalkan dia konektornya tidak bisa berfungsi sebagai mana harusnya, kita mungkin bisa manfaatkan USB-nya. Karena kalau kita lihat dari sini USB-nya harusnya masih hidup. Ini harapnya cukup parah ya. Mungkin saya ganti konektornya ya nanti. Sebentar, saya akan ambilkan kabel male to male ya. Oke, kita cek langsung. Nah, di sini terlihat sudah on ya. Saya mohon maaf jika ada interupsi masalah ini karena memang saya tidak menduga bahwa karatnya cukup parah ya. Oke, kita coba kita cek
langsung kita cek pakai jalur AV nya dulu ya. Oke, sudah nyala. Kita cek jalur inputnya juga AV ya. Nah, oh kabel kurang pas kayak. Sinyal sudah mulai muncul. Nah, terlihat bahwa bootloop ya, tapi kita ambil pastikan nyala. Ini masalah hardware sudah selesai. Paling saya hanya perlu mengganti area konektornya saja karena ini karatnya cukup parah ya. Itu saja. Semoga cukup membantu. Nanti saya akan jelaskan juga di area softwarenya juga bagaimana kita repair untuk masalah ini. Nah, sebetulnya saya sudah mempersiapkan SD card yang sudah di burning untuk ngecek apakah MMC ini masih layak atau tidak. Tapi sebetulnya ini sudah tidak perlu karena pengecekan yang sebenarnya itu harus melalui komputer. Oke. Ya, nggak komputer aja sih. Banyak alternatif lain. Hanya sebaiknya kita gunakan komputer saja. Oke. Kita coba cek. Nah, di sini ada beberapa alternatif. Saya selalu menggunakan area yang lebih aman ya. Walau di sini kebanyakan orang menggunakan R87. Sebenarnya kurang baik ya itu ya. Nanti kita repair ini kemungkinan besar masalah di MMC-nya saja. Oke, kita coba cek dulu bagian HDMI-nya mungkin. Wah, udah nggak masuk nih. Konektornya sudah mulai parah. Oke, nggak masalah. Mungkin kita lanjut setelah kita repair bagian konektornya dan bagian infrarednya terutama ya. Di sini pun. Nah, di sini nanti mungkin saya juga akan mulai menjelaskan untuk bagaimana cara menyalakan WiFi on. Cuma nanti saya akan menjelaskan di video yang terpisah. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menonton dan kita lanjut lagi ke video berikutnya.